Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam JP2GI. Perkenalkan, saya Flora Krisanti, Bendahara JP2GI. Kita berjumpa kembali pada webinar Kusuma Kurangi Susut Makanan Bergizi JP2GI. Pada webinar kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai Hari Kesadaran Internasional tentang Susut dan Limbah Pangan, Upaya dan Praktik Baik dari Indonesia. Baiklah, kita akan segera memulai acara ini. Untuk itu kami mengundang Dr. Sunan Hadipurnomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi untuk Indonesia, JP2GI. Silakan Pak Sunan. Terima kasih Bu Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kehadirat Tuhan bahwa kita bisa menyelenggarakan webinar sesi ketiga ini yang sangat strategis materinya bagi pembangunan bangsa. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang hebat-hebat ini, dari Bu Srianti dari Bappenas yang sangat strategis untuk rantai makanan ini terutama. Kemudian dari akademisi juga kita mohon untuk Profesor Hari Eko dan Profesor Ahmad Purnomo untuk menyampaikan pendapat-pendapat opini dan saran pendapatnya. Kemudian dari sisi hilir itu dari Persagi yaitu Ibu Fitri Hudayani, itu terima kasih sekali, dan juga dari sisi hulu, yaitu Bu Yanti Horas Mauliate telah berpartisipasi dalam acara yang sangat penting ini. Memang masyarakat sudah banyak berkembang pengetahuannya tentang gizi, sudah arti penting dari gizi sudah, tetapi tentang susut dan loss and waste daripada pangan itu yang kurang begitu memahami. Sehingga 9 tahun yang lalu, 2011, FAO bersama dengan para ahli bioteknologi pangan dan sebagainya, termasuk yang dari Swedia, itu galau tentang kondisi tersebut karena banyak sekali makanan-makanan yang terbuang. Oleh karena itu maka dideklarasikanlah kesadaran tentang susut dan waste daripada makanan ini tanggal 29 September yang kita peringati berupa webinar ini. Dan juga kebetulan pemerintah kita juga memahami bahwa masyarakat kurang menyadari gini ya tentang arti penting pengurangan susut hasil dan sebagainya itu, sehingga di dalam tentang Sustainable Development Goal terutama yang 12.3 itu kalau bisa tahun 2030 sudah berkurang separuh lah jumlah dari susut. Jadi karena tentang susut ini sangat strategis, maka JP2GI melakukan hal-hal yang memang diperlukan, yaitu pertama itu kita melakukan kajian untuk mengetahui problemnya apa, pemecahan masalahnya bagaimana. Dan bersamaan dengan itu, sekaligus kita membuat jejaring, mulai dari pemerintah, mulai dari perencana, Bappenas dan sebagainya itu, sampai kementerian-kementerian dan sebagainya, pemerintah daerah dan sebagainya, dan perusahaan dan pelaku-pelaku pedagang ikan dan sebagainya. Kali ini memang ikan tahun ini, tapi selanjutnya akan dikembangkan ke bahan pangan yang lain, gitu. Karena negara kepulauan ya, kita utamakan dulu ikan di sini, sementara ini supaya ada fokus. Nah selanjutnya setelah ada jejaring kita rembukan bareng dengan hasil kajian sudah ketahuan apa kira-kira masalahnya, maka kita implementasikan bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga di dalam Sustainable Development Goal 12.3 yang tahun 2030 kalau bisa susut itu 50% lah atau lebih itu bisa susut, bisa berkurang itu susut itu bisa kita capai. Saya rasa demikian, dan saya kembali lagi terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk mengisi acara yang strategis ini, dan juga kepada penyelenggara dan atas dukungan dari Krista Media dan sebagainya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kami akhiri dengan sebuah pantun ini. Karena masih dalam bersama dengan Bu Flora itu, karena kalau nggak ada puisi itu nggak sek gitu katanya.
akhir pekan berbaju batik, celana coklat tanpa berdasi, menangani ikan harus yang baik agar masyarakat lebih bergizi. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Santi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sunan Hadi Purnomo, kami juga mengundang rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di CP2GI. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website kami, dan tautan untuk pendaftaran dapat dilihat di chat box. Sebelum kita memulai sesi presentasi dan diskusi, kami mengundang semua narasumber untuk berfoto bersama. Mohon para narasumber untuk dapat menghidupkan kameranya untuk kita dapat berfoto bersama. Sudah siap? Kita hitung 3, 2, 1, smile. Oke, sudah? Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai sesi diskusi kita hari ini. Kami mengundang Ibu Dr. Insinyur Sriyanti JS MPM, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas. Ibu Sriyanti merupakan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beliau mempunyai latar pendidikan S1 di IPB, kemudian mengambil gelar doktor dari IPB juga, dan mengambil gelar master dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Ibu Sriyanti akan menyampaikan materi tentang kebijakan dan praktik baik pembangunan Indonesia untuk mengurangi susut dan limbah pangan sektor perikanan. Kepada Ibu Sriyanti, kami persilakan. Terima kasih Bu Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengapresiasi ini upaya JP2GI untuk memperhatikan pengurangan susut, karena ini mungkin Pak Sunan ini guru spiritual saya sudah lama kita ya Pak Sunan ya. Ini menjadi PR kita yang sudah ada kali 20 tahun sejak saya bergabung di sektor perikanan. Jadi ini sudah lama jalannya. Mudah-mudahan dengan JP2GI ini Pak Sunan bergabung di sini juga ini tetap menjadi PR kita yang kita bisa selesaikan dalam 5 tahun ke depan. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin langsung saja kita ingat tadi saya lihat di di tayangan yang bagaimana Indonesia ini masih menduduki ranking ke 60 sekian dari Food Security Index secara global. Jadi ini siapa yang mengoperasikan ya, bisa lanjut ke pendahuluan. Lanjut. Nah, seperti ini mungkin ya. Jadi skor kita masih 62. Balik lagi ke belakang tadi. Kemudian kita juga memahami bahwa sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap dan budidaya, itu 35% loss and waste-nya per tahunnya. Yang tertinggi di Amerika Utara dan Oceania. Kemudian 35-50% waste industri pengolahan ikan itu terdiri dari macam-macam ini, semuanya bahkan. Dari mulai kepala 9-12% ini di industri pengolahan. Kemudian jeroan juga itu menjadi waste, kemudian kulit, tulang ikan, dan sisik. Ini adalah waste yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap
tentunya terhadap produksi komoditas perikanan, khususnya perikanan olahan. Lanjut. Tadi sudah digambarkan bahwa bagaimana kapan itu food loss dan waste terjadi. Itu dari mulai produksi sampai konsumsi. Di tingkat produksi atau sesaat setelah panen, itu penyebabnya adalah terjatuh atau terbuang saat panen atau hasil panen yang tidak memenuhi standar, tidak dipanen karena harga drops. Mungkin ini kita sering mendengar cerita bagaimana dibuang setelah dipanen, dibuang karena harga yang tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian di level handling dan storage ini juga hasil panen biasanya terdegradasi mutunya karena teroksidasi jamur dan sebagainya. Di level processing dan packaging itu ada penyebabnya adalah bahan baku yang tidak sesuai standar produksi. Jadi demand-nya apa, produksinya seperti apa, dari mulai ukuran sampai kemudian jenis komoditas. Kemudian yang menjadi food waste itu dari mulai distribusi dan market itu bagaimana akses transportasi yang kurang memadai serta penyimpanan yang kurang baik, ini juga menjadi hal yang mempengaruhi terhadap food waste. Kemudian ada consumption, itu di situ ada konsumsi rumah tangga, ya macam-macam lah. Salah satunya mungkin salah beli atau terlalu banyak, atau penyimpanan yang buruk, atau produk yang kadaluarsa masih kita temui juga di pasar. Lanjut. Ini adalah gambaran bagaimana food loss itu di mana food loss itu paling banyak. Itu paling banyak adalah di Asia Tengah dan Asia Selatan serta Amerika Utara dan Eropa. Sementara wilayah yang loss makanannya terendah adalah Australia dan New Zealand. Ini sangat efisien sekali dua negara ini. Kemudian di mana food itu being lost. Ini adalah kelompok makanan dan jumlah loss terbesar adalah kelompok umbi-umbian, tanaman penghasil minyak sawit terutama, dan buah dan sayuran. Jadi ikan ini relatif lebih rendah daripada kelompok makanan ini. Lanjut. Ini Ibu dan Bapak sekalian, gambar besar yang akan kita lakukan di level pemerintah yang kita muat di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Jadi sektor perikanan dan kelautan ini punya dua agenda penting. Yang pertama adalah di dalam kelompok agenda ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dan agenda satu lagi adalah lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ini adalah frame besarnya dari kebijakan yang akan diterapkan 5 tahun ke depan. Lanjut. Kemudian terkait langsung dengan penanganan food loss dan waste di RPJM, ini juga tetap ada di dua agenda pembangunan itu, yaitu di ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas atau berkeadilan. Itu strateginya terkait dengan food loss dan waste itu adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. Jadi dari mulai kita penguatan sisslog pangan nasional, kemudian bagaimana kita upaya mengintegrasikan antara sistem data, pendataan ini juga penting Ibu dan Bapak sekalian, supaya kita tahu kapan kita membuka impor, kapan kita meningkatkan daya saing kita terhadap ekspor. Itu salah satu strateginya juga yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari sektor ini. Kemudian ada pengembangan resi gudang.
Ada juga sistem pangan berkelanjutan dan sistem pangan perkotaan. Jadi urban food itu kita masukkan. Dan yang terakhir yang secara langsung mempengaruhi terhadap apa yang sedang kita bicarakan hari ini adalah pengelolaan limbah pangan. Kemudian di agenda lainnya ada strategi terkait food loss dan waste ini di dalam pengelolaan limbah. Jadi pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair. Jadi ini dua hal ini yang terkait dengan bagaimana pemerintah mencoba mengadres terhadap pengurangan susut dan food waste. Lanjut. Terkait dengan RPJM tadi, kita sudah mengintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk food loss ini adalah goal 12.3, di mana di tahun 2030 kita mempunyai target mengurangi limbah pangan sehingga setengahnya per kapita global di tingkat retail dan konsumsi dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kehilangan pasca panen. Nah ini juga ini yang menjadi yang kita kita stated di dalam inisiatif kita untuk berkontribusi terhadap pengurangan food loss dan waste di Indonesia. Lanjut, bagaimana upaya, tadi saya sudah menyampaikan secara tidak mendetail, bagaimana upaya untuk mengurangi food loss dan waste ini di dalam RPJM 2020-2024. Jadi pada saat kita di level produksi, ada 3 strategi yang ingin kita lakukan, yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan pemanfaatan teknologi dan riset. Jadi riset ini kita akan terus upayakan menjadi terkonsentrasi kepada efisiensi di dalam produksi. Kemudian 2, bagaimana cara menangkap dengan baik. Dan ini juga sesuai dengan spirit dari RPJM kita, yaitu pembangunan hijau, green development. Nah ini kita menerapkan pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan cara penangkapan dan budidaya ikan yang baik. Kemudian yang ketiga, penggunaan kapal berpendingin dan alat tangkap ramah lingkungan yang tepat. Jadi ini juga akan kita tingkatkan, baik itu pengawasannya maupun pemanfaatannya, dengan tentunya menerapkan juga temuan teknologi-teknologi yang mendukung ke arah itu. Kemudian pada saat kita handling dan storage, penyimpanan dan handling, ini kita menerapkan cara penangkapan ikan yang baik, ya tadi penggunaan pemanfaatan cold chain system, jadi sistem rantai dingin, ini juga kita coba membangun dari mulai kita 5 tahun yang lalu kita baru membangun sistemnya. Saat ini kita sudah menentukan bagaimana sentra-sentra produksi itu terhubung dengan nantinya ada pasar dan ada juga konsumen, seperti itu. Kemudian processing dan packaging, ini juga dari mulai pengolahan, bagaimana kita meningkatkan industri di kawasan-kawasan sentra produksi, pengembangan UPI Zero Waste, ini juga menjadi hal yang penting. Kemudian ada peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pemanfaatan bahan baku tidak terpakai. Jadi untuk kita lagi-lagi bertumpu kepada teknologi maupun mungkin selera dari konsumen yang memberi kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan yang menjadi waste itu. Contohnya adalah masalah kulit ikan
yang sekarang lagi populer, kerupuk kulit ikan itu ya Pak Sunan. Penggunaan cold chain system tadi yang merantai dingin, kemudian distribusi juga demikian. Jadi kita tetap sistem rantai dingin itu kita kedepankan dari mulai sarananya sampai kepada prasarananya. Kemudian juga kita mulai menata kemudian pasar ikan dan sentra-sentra kuliner untuk mengembangkan pasar yang nantinya pasar yang betul-betul mulai mengarah ke zero waste. Di tingkat konsumsi juga kita sudah meningkatkan konsumsi dengan gerakan makan ikan dan juga mengintervensi bantuan-bantuan pemerintah untuk peningkatan stunting dengan pengurangan stunting dengan produk-produk perikanan yang olahan maupun produk perikanan segar. Kemudian ada inovasi menu makanan ikan yang juga itu menjadi salah satu bentuk promosi dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait konsumsi yang bertanggung jawab. Lanjut. Selanjutnya ini adalah best practices mungkin yang saya meskipun ini saya tidak bergelut di dalamnya, tapi ini yang kita lihat sekarang sedang berkembang dan ini adalah best practices yang mungkin mudah didekati untuk memanfaatkan waste dari UPI itu. Salah satunya tadi saya sebutkan kulit, jeroan dan tulang ikan serta sisik. Lanjut. Ini adalah contoh-contoh pemanfaatan kerang jadi hiasan ini oleh Istana Kerajinan Kerang Cirebon. Ini mungkin dari sana ada yang ikut di dalam webinar ini. Mungkin ini saya ambil dari beberapa produknya. Ini juga Yayasan Dian Manggala di Jogja. Ini adalah inovasi-inovasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk memanfaatkan untuk kita mengurangi, untuk memanfaatkan waste dari komoditas perikanan. Lanjut. Jadi terakhir mungkin Ibu dan Bapak sekalian, kita tahu pemicu atau penyebab loss dan waste dari perikanan ini adalah inefisiensi pada rantai nilai. Yang disebabkan tentunya paling besar adalah kurang memadainya infrastruktur. Termasuk juga keterbatasan akses listrik kalau kita ingin membangun cold storage di wilayah-wilayah yang remote, kemudian air bersih, es, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masih rendahnya pemahaman dan praktek penangkapan ikan pasca panen yang tepat itu seperti apa. Jadi itu juga perlu tentunya pendampingan untuk di level tapak. Kemudian ada pengurangan loss dan waste di perikanan yang membutuhkan kebijakan yang tepat seperti regulasi, peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur yang tadi saya sampaikan, mulai dari proses produksi, pasca panen hingga konsumsi, ini yang harus kita kenali betul. Kemudian ada pemanfaatan teknologi yang memungkinkan diminimalisirkan loss and waste, termasuk mentransportasi bagian yang berpotensi menjadi loss and waste menjadi produk yang bernilai nantinya. Perlunya peningkatan pemahaman bahwa untuk mengurangi loss dan waste di perikanan dapat mengarah pada pengurangan tekanan terhadap stok ikan. Jadi kita menangkap lebih sedikit tapi memberikan nilai produk yang lebih banyak. Sehingga kemudian mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa menerapkan pembangunan perikanan berkelanjutan yang memperhitungkan bagaimana produksi itu jangan menguras sumber daya, tetapi betul-betul sesuai dengan daya dukung dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana sektor perikanan itu
mendukung keberlanjutan dari sumber daya dan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yang sudah kita wajib negara laksanakan. Lanjut. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sriyanti atas pemaparannya. Cukup tinggi juga ya loss dan waste-nya untuk perikanan ini, 35% loss and waste per tahun ya. Mungkin untuk pertanyaan dari peserta akan kita kumpulkan di akhir webinar nanti, masih kita kumpulkan.